Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Hayati Guru Sejarah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dan jawaban Asesmen Madrasah Aliyah Materi SKI tahun 2023. Jenis soal yang akan kita bahas kali ini adalah pilihan ganda dengan jumlah soal 25 soal. Sebelum mengerjakan soal-soal dalam video ini, yang pertama silahkan siapkan alat tulis. Kemudian, di akhir video, hitunglah berapa jumlah benar dan dikalikan dengan 4. Dan terakhir, tulislah di komentar berapa nilai yang diperoleh. Kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu Raden Umar Said dikenal dengan panggilan Sunan Muria, sebab pusat kegiatan dakwah ataupun makamnya terletak di Gunung Muria, sekitar 18 km sebelah utara kota Kudus. Beliau adalah putra dari A. Sunan Maulana Malik Ibrahim, B. Sunan Gunung Jati, C. Sunan Derajat, D. Sunan Bonang, E. Sunan Kalijaga. Jawabannya adalah 3, 2, 1. E. Sunan Kalijaga. Soal nomor 2. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi yang dicapai inilah Sunan Giri terkenal dengan panggilan A. Raden Ibnul Yakin, B. Raden Ainul Yakin, C. Raden Hakil Yakin, D. Raden Ainul Laduni, E. Raden Lubbul Yakin. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Raden Ainul Yakin, yaitu B. Soal ketiga. Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang diberi nama Al-Aqsa atau Al-Manar, yang selanjutnya dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, yang diambil dari nama sebuah kota di A. Iran, B. Palestina, C. Mekah, D. Madinah, dan E. Irak. Jawabannya adalah 3, 2, 1. B. Palestina. Soal nomor 4. Menurut bukti sejarah, Raden Rahmat adalah orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan A. Banten, B. Mataram, C. Cirebon, D. Demak Bintaro, dan E. Pajang. Jawabannya adalah D. Demak Bintaro. Soal nomor 5.
Agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi, abad ke-10 Hijriah atau ke-17 Masehi, abad ke-14 Hijriah atau ke-21 Masehi, abad ke-5 Hijriah atau ke-11 Masehi, abad ke-2 Hijriah atau ke-8 Masehi. Jawabannya adalah 3, 2, 1, yaitu abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Soal nomor 6. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah satu ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Juga merupakan pendiri organisasi Islam, yaitu A. Muhammadiyah, B. Majelis Ulama Indonesia, C. Persatuan Pesantren Seluruh Indonesia, D. Nahdlatul Ulama, E. Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia. Jawabannya adalah D. Nahdlatul Ulama. Soal nomor 7. 3 berhala utama yang disembah bangsa Arab adalah A. Uzza, Lata, dan Nailah, B. Hubal, Wud, dan Nailah, C. Hubal, Lata, dan Wud, D. Uzza, Lata, dan Manab, E. Suwa, Lata, dan Manab. Jawabannya adalah 3, 2, 1. D. Uzza, Lata, dan Manab. Soal nomor 8. Sistem pemerintahan pada masa jahiliyah adalah A. Demokrasi, B. Federal, C. Kerajaan absolut, D. Presidensil, dan E. Teokrasi. Jawabannya adalah 3, 2, 1. C. Kerajaan absolut. Soal nomor 9. Titik awal perkembangan Islam adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah dan berdakwah di sana. Berikut adalah kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW periode Islam di Madinah, kecuali A. Meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat, B. Mendirikan masjid, C. Memecah belah kaum Ansar dan Muhajirin, D. Menciptakan kesejahteraan umum, E. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Jawabannya adalah C. Memecah belah kaum Ansor dan Muhajirin. Soal nomor 10. Fakta berikut ini yang terjadi pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekah, kecuali A. Jika umat Islam hendak beribadah, harus mencari tempat yang tersembunyi. B. Kaum kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah. C. Banyak pemuka masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela. D. Jumlah kaum muslimin sangat sedikit. E. Beberapa sahabat yang disiksa bahkan dibunuh oleh kaum kafir. Jawabannya adalah 3, 2, 1. C. Banyak pemuka masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela.
Soal nomor 11. Tokoh yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekkah. A. Muawiyah bin Abu Sofyan. B. Abu Musa al-Ash'ari. C. Abu Sofyan bin al-Harith. D. Abu Jahal. E. Abu Lahab. Jawabannya adalah 3, 2, 1. B. Abu Musa al-Ash'ari. Soal nomor 12. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dimulai dari tahun A. 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. B. 133 Hijriah atau 751 Masehi sampai 657 Hijriah atau 1259 Masehi. C. 134 Hijriah atau 752 Masehi sampai 658 Hijriah atau 1260 Masehi. D. 135 Hijriah atau 753 Masehi sampai 659 Hijriah atau 1261 Masehi. E. 136 Hijriah atau 754 Masehi sampai 660 Hijriah atau 1262 Masehi. Jawabannya adalah 3, 2, 1. A. 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Soal nomor 13. Pada masa Bani Umayyah telah ditetapkan adanya beberapa sekretaris negara. Di antaranya adalah Sekretaris Urusan Kehakiman atau disebut A. Kitab Ar-Rasyail. B. Kitab Asy-Syurtah. C. Kitab Al-Qadi. D. Kitab Al-Kharaj. E. Kitab Al-Mali. Jawabannya adalah 3, 2, 1. C. Kitab Al-Qadi. Soal nomor 14. Bani Umayyah, kekhalifahan Islam pertama setelah era kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin yang berpusat di kota A. Yaman. B. Hijaz. C. Bashrah. D. Damaskus. E. Mesir. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Damaskus. D. Soal nomor 15. Pembaharuan dalam Islam dikenal dengan istilah A. Tasyamuh. B. Taslim. C. Tamattu. D. Tajdid. E. Taklid. Jawabannya adalah D. Tajdid. Soal nomor 16.
Majalah termasyhur yang diterbitkan oleh Rashid Ridho diberi nama A. Al-Munir, B. Al-Maktub, C. Al-Misbah, D. Al-Miftah, E. Al-Manar. Jawabannya adalah 3, 2, 1. E. Al-Manar. Nomor 17. Di antara pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaharuan Islam adalah A. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. B. Benturan antara kekuatan Islam dan kekuatan Barat. C. Lemahnya ekonomi. D. Perang berkelanjutan. E. Banyaknya politik. Jawabannya adalah 3, 2, 1. A. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Soal nomor 18. Dalam melaksanakan kegiatan dakwah, para wali songo menggunakan berbagai metode yang berbeda-beda. Sunan Ampel melakukan kegiatan dakwah dengan cara A. Mendirikan pesantren, B. Menciptakan lagu-lagu yang mengandung nilai-nilai keislaman, C. Melalui pertunjukan wayang, D. Menulis buku-buku mengenai Islam, E. Menyembuhkan orang yang sakit. Jawabannya adalah A. Mendirikan pesantren. Soal nomor 19. Ada berbagai teori dan pendapat mengenai kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 didukung dengan adanya bukti. A. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang bertahun 1297 Masehi. B. Adanya komunitas orang-orang Tatih di Sumatera Selatan. C. Rencana orang-orang Tasih menyerang Ratu Sima. D. Raja-raja Samudra Pasai yang memakai gelar Al-Malik. E. Batu nisan Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Jawabannya adalah 3, 2, 1. A. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang bertahun 1297 Masehi. Soal nomor 20. Kerajaan Aceh menjalin persahabatan dengan negeri-negeri Islam bertujuan untuk A. Meraih kesuksesan dalam politik, B. Meraih kembali kegemilangan kerajaan Islam di Nusantara, C. Meraih kesuksesan dalam perekonomian, D. Mensejahterakan rakyat Aceh, E. Mencapai kesuksesan dalam berdakwah ke negeri-negeri yang lain. Jawabannya adalah 3, 2, 1. D. Mensejahterakan rakyat Aceh. Soal nomor 21.
Salah satu organisasi Islam di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal A. 18 November 1921, B. 18 Agustus 1912, C. 18 November 1912, D. 18 Agustus 1912, E. 18 Juli 1912. Jawabannya adalah 3, 2, 1. C. 18 November 1912. Soal nomor 22. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad 11 oleh Meurah Khair. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, terutama sebagai A. Pusat pendidikan dan penyebaran ilmu agama Islam pada masa awal, B. Penyebaran dakwah Islam di Maluku, C. Pusat kegiatan perlawanan terhadap penjajah Belanda, D. Penyebar dakwah Islam di Sulawesi, E. Pengembangan budaya dan kesenian Islam di Jawa. Jawabannya adalah 3, 2, 1. A. Pusat pendidikan dan penyebaran ilmu agama Islam pada masa awal. Soal nomor 23. Putra Sunan Gunung Jati yang menjadi raja di Kesultanan Banten adalah A. Amiruddin, B. Arifuddin, C. Nuruddin, D. Hasanuddin, E. Sultanuddin. Jawabannya adalah 3, 2, 1. D. Hasanuddin. Soal nomor 24. Wali Songo yang berdakwah dengan menggunakan media wayang adalah A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Kudus, C. Sunan Bonang, D. Sunan Ampel, E. Sunan Muria. Jawabannya adalah A. Sunan Kalijaga. Soal nomor 25. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia adalah pencipta lagu A. Ilir-ilir, B. Tombo Ati, C. Gundul-gundul pacul, D. Tobat maksiat, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah 3, 2, 1. Tombo Ati, B. Baiklah, itu soal-soal latihan dan jawaban untuk asesmen madrasah materi SKI tahun 2023. Sekarang silahkan hitung berapa benar dan dikalikan 4. Dan jangan lupa tulis berapa jumlah nilainya
pada komentar dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.